Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Kali ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Asmaroh, yang merupakan salah satu ahli gizi dari Rumah Sakit Anisa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, Mbak Putri, Mbak Krisna. Iya, Putri, hari ini kita berbincang sama Ibu Asmaroh ini mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas gizi, karena memang berkaitan dengan Hari Gizi yang kemarin diperingati ya, Krisna. Betul. Oke, mungkin ini Bu, untuk meningkatkan atau memenuhi kualitas gizi yang baik dan seimbang, ini gimana sih Bu caranya? Berbicara mengenai memang Ibu ini selaku ahli gizi di Rumah Sakit Anisa. Oke, untuk gizi seimbang itu didapat dari makanan kita sehari-hari. Yang pasti untuk komposisi makanannya sendiri itu harus terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi kalau untuk dalam karbohidrat sendiri itu terdiri dari biasa makanan yang kita dapat sehari-hari itu seperti nasi, kemudian roti, pasta, banyak lagi ya, singkong, umbi-umbian seperti itu sumber karbohidrat. Kemudian didapat juga harus terdiri juga dari protein, ya protein itu ada hewani, ada nabati ya. Kemudian untuk protein hewani sendiri itu bisa didapat dari ikan, telur, ayam, daging ya. Kemudian untuk protein nabati sendiri itu biasa kita dapat dari tahu, tempe, kemudian sumber kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian juga lemak, tidak lupa, lemak itu ada lemak baik, ada lemak jahat ya tentunya. Nah makanya untuk pola makanan kita sendiri dianjurkan memang kita mendapatkan makanan dari sumber protein dan sumber lemak yang baik. Kemudian tidak lupa juga untuk terdiri juga dari komposisi vitamin dan mineral dalam makanan kita sehari-hari. Vitamin dan mineral itu bisa kita dapat juga dari sumber makanan seperti sayur dan buah seperti itu. Jadi makanan itu harus lengkap ya. Ada sumber protein, kemudian ada karbohidrat, ada lemak, kemudian vitamin dan mineral seperti itu. Mungkin itu yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Bukan 4 sehat 5 miliar. Kalau sekarang mungkin kita lebih mengenalnya itu gizi seimbang. Gizi seimbang. Tapi ini apa sih sebenarnya pentingnya gizi seimbang, Bu? Untuk tubuh kita ya. Oke, untuk gizi seimbang sendiri memang kita sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ya. Karena kan tubuh kita ini membutuhkan juga protein, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Terutama untuk vitamin dan mineral ini karena memang kebutuhannya sangat sedikit Bu untuk tubuh kita, makanya sangat diperhatikan untuk asupan makanannya seperti itu. Makanya dalam komposisi makanan juga tidak lupa harus terdiri dari itu, ada vitamin dan mineralnya juga. Jadi kalau tubuh kita semua kebutuhan gizinya tercukupi, insya Allah kualitas kehidupan kita juga, kualitas kesehatan juga kita meningkat seperti itu. Lebih baik lagi ya. Iya. Kita juga akan lebih produktif lagi kalau kita badan sehat ya kan? Benar. Bener. Kalau misal semangat. Iya, badan sehat itu nomor 1 lah ya, yang harus benar-benar kita jaga dan juga kita rawat. Karena kalau misalkan kita sehat, melakukan aktivitas apapun juga baik lah ya. Ya, makan yang kira-kira sederhana juga terasa nikmat sekali. Terasa nikmat jika tubuhnya merasa sehat. Bener. Ya. Tapi ngomong terkait pola makan Ibu, kalau misalkan tadi kan Ibu sudah bilang ya bahwasanya ada makanan-makanan yang memang ini dianjurkan sekali untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk menjaga pola makan ini tersendiri agar kita mendapatkan gizi seimbang, itu bagaimana caranya Bu? Untuk pola makan sendiri yang pasti kita harus menjaga makanan kayak misalnya untuk frekuensinya ya, kemudian komposisi makanannya itu sendiri juga. Kalau misalnya untuk biasanya dalam orang Indonesia kebiasaan pola makannya itu 3 kali makan utama, kemudian 2 kalinya makan selingan. Nah untuk makanan utama sendiri ini kita memang usahakan itu tadi yang tadi kita bahas juga bahwa makanan itu harus komposisinya seimbang ya, terdiri dari itu tadi ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin dan mineral.
seperti itu. Oke, itu bagaimana cara agar kita bisa menjaga pola makan supaya ini ikhtiar lah ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah ini Bu, aku kan sering banget kayak beli sosis, terus burger ya. Ini apakah makanan cepat saji ini mengandung gizi nggak sih sebenarnya? Makanan cepat saji ini sebenarnya tren banget ya, Iya, apalagi junk food untuk lah. apalagi kalau muda gitu, apa namanya untuk generasi-generasi masa kini yang Iya. pengennya tuh serba instan ya. Kalau misalnya untuk kesehatan sendiri, kita memang kan harus memperhatikan juga ya apa tadi kecukupan gizi kita dalam sehari. Jadi untuk junk food atau biasanya kita makanan-makanan instan ya yang biasa kita dapat apa di lingkungan, biasanya memang tidak terdiri dari lengkap apa namanya zat gizinya ya. Jadi biasanya memang hanya cuma terdiri dari karbohidrat dan lemak atau misalnya karbohidrat dan protein saja gitu. Jadi untuk sumber vitamin dan mineralnya sendiri itu sangat kurang sekali dalam junk food ini. Makanya tidak dianjurkan untuk sering apalagi menjadi kebiasaan ya untuk junk food itu sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tambah dengan suplemen vitamin misalkan gitu ya, ini apakah bisa menunjang juga untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita? Tentunya kalau untuk suplemen itu sendiri itu biasanya hanya diperlukan saat kita memang tubuh kita benar-benar kekurangan zat gizi, terutama zat gizi mikro ya yang sampai mempengaruhi sistem metabolisme tubuh misalnya. Tapi sekiranya memang itu masih bisa didapat dari makanan, sebaiknya memang sumber apa zat gizi mikro maupun makro itu didapat dari makanan yang segar. Jadi suplemen itu bukan apa ya salah satu cara untuk menutupi atau menjadi solusi seperti itu ya, karena bagaimanapun makanan yang kita makan sehari-hari itu mempunyai zat gizi lebih lengkap dibanding suplemen. Jadi kalau suplemen itu kan hanya mungkin zat gizi tertentu ya, tapi kalau untuk dari makanan itu banyak kaya akan kandungan zat gizi seperti itu. Berarti untuk para pemirsa yang sering mengkonsumsi suplemen makanan ya, ini diharapkan kalau misalkan masih bisa makan buah atau makan sayur itu lebih dianjurkan makan buah dan sayur ya. Tapi kadang ada yang lebih memilih instan kayak memilih suplemen gitu. Oke, ini mungkin kalau untuk diet nih Bu, berbicara terkait diet, memang saat ini saya lagi sedang berupaya untuk menjaga badan. Apakah dengan saya mengurangi kadar makanan saya, terus juga mungkin ada makan-makan yang harusnya ini mengandung vitamin yang membantu keseimbangan gizi saya, apakah dengan diet ini berpengaruh Bu? Oke, kalau untuk diet sendiri itu artinya kita sedang melakukan defisit kalori ya. Kita mengurangi jumlah makanan. Nah, untuk bagaimana pertanyaannya bagaimana apakah bisa mempengaruhi pola makan seimbang? Nah, ini tergantung apa yang kita makan. Jadi pada saat kita melakukan diet atau defisit kalori ini bukan berarti kita nggak makan sama sekali kan. Yang pasti kita masih ada asupan makanan. Nah, dari asupan makanan inilah yang benar-benar kita harus perhatikan, tetap menjaga kecukupan semua zat gizi dari tubuh kita ya. Terutama tadi misalnya karbohidratnya ada, kemudian proteinnya ada, lemaknya ada, vitamin dan mineralnya ada. Hanya saja mungkin jumlahnya dibatasi, dikurangi. Tapi kalau untuk sumber vitamin mineral ini sebaiknya memang dalam pola diet pun itu tetap dianjurkan untuk tercukupi ya. Jadi misalnya kita membatasi karbohidrat atau misalnya dari makanan pokok. Tapi untuk sayur dan buahnya ini diharapkan tidak harus dikurangi karena di situ selain sumber seratnya dapat menjaga kita lebih tahan kenyang ya. Jadi untuk kita tidak terasa lapar lah kalau misalnya seratnya cukup. Kemudian selain itu vitamin dan mineralnya pun terpenuhi dari sumber serat itu sendiri dari vitamin dan dari sayur dan buah misalnya. Jadi diusahakan memang walaupun kita berdiet tetap asupan makannya itu harus beraneka ragam ya, harus beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan itu tadi untuk sumber lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral itu sendiri. Oke, berarti untuk orang-orang yang diet ini harus juga ya seperti makan makanan yang bergizi itu penting banget harus dijaga. Nah
tadi kan diet ya. Nah, sekarang aku tuh pengen menambah berat badan nih. Kira-kira biar berat badannya nambah tapi gizinya seimbang itu gimana sih, Bu? Sama seperti defisit kalori untuk penambahan berat badan juga itu harus ada perhitungan sendiri ya. Kalau untuk untuk yang defisit kalori kita ditambahkan kalau untuk penurunan berat badan itu tetap juga harus memperhatikan dari sisi kesehatan juga ya. Jadi diet yang baik itu memang bukan yang ekstrim, yang penurunan berat badannya itu lebih dari setengah kilo dalam sebulan atau 1 kilo dalam sebulan. Jadi memang tidak boleh ekstrim, misalnya dalam sebulan turun 10 kilo. Nah itu biasanya akan mempengaruhi kesehatan ya. Begitu juga dengan kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan itu misalnya kita harus memperhitungkan dulu kebutuhan, maksudnya berat badan ideal kita sendiri ya. Jadi misalnya yang harusnya saya nih berat badannya 60 kilo misalnya. Saya sekarang misalnya masih 50. Jadi saya harus menaikkan 10 kilogram misalnya. Nah itu ada waktunya, berapa tahapannya, karena kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan atau toleransi tubuh kita sendiri terhadap penerimaan makanan seperti itu. Jadi enggak yang kita mau naikin berat badan terus kalori kita ditingkatkan, terus semua makanan harus masuk dalam 1 hari, padahal kita tidak terbiasa seperti itu, tubuh kita tidak biasa menerima sampai segitu banyaknya makanan. Nah untuk itu biasanya memang bertahap. Untuk kenaikan berat badan pun sama seperti penurunan berat badan, itu harus bertahap juga, dengan tetap memperhatikan kebutuhan zat gizi kita tentunya ya dalam untuk aktivitas sehari-hari seperti itu. Oke Ibu, ini udah banyak banget sih ilmu yang kita dapat pada hari ini. Sejujurnya masih banyak banget ya hal yang ingin kita bahas, ditanyakan kepada Ibu Asmaura, tapi berhubung karena memang durasi ya yang sangat membatasi. Tapi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga di lain kesempatan ini masih bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya di Etalase Indonesia. Iya. Oke pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kita akan ada informasi menarik lainnya, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya.